Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, teman-temanku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita sudah memasuki kajian yang ketiga harinya, yaitu tentang kepribadian Rasulullah SAW. Saat ini kita masih memasuki tentang bentuk tubuhnya Rasulullah SAW. Dan sebelum kita memulai, jangan lupa dukung channel saya dengan like, komen, dan subscribe. Sebelum kita memulai juga, kita perlu memulai dengan Alhamdulillahirrabbilalamin dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah lah yang memiliki sumber segala itu. Al-Fatihah. Alhamdulillah teman-teman, kemarin kita sudah memasuki bab tentang tubuh Rasulullah SAW dan telah kita baca hadis-hadisnya dari Anas bin Malik yang telah menceritakan tentang kepribadian atau bentuk tubuhnya Rasulullah SAW. Kemudian disampaikan juga dari menantunya sendiri, menantunya Rasulullah SAW, yaitu Ali bin Abi Thalib. Kemudian kita akan melanjutkan dengan hadis-hadis lainnya, dan semakin banyak hadis tersebut tentunya kita lebih makin yakin dan kuat bahwasanya ini betul-betul riwayat, memang telah disampaikan betul-betul apa adanya, begitulah bentuk dari Rasulullah SAW. Kita lanjutkan dengan hadis berikutnya. Hadis ini begitu panjang, kita baca sedikit untuk mendapatkan keberkahan. Karena Rasulullah SAW fahman mufahiman yatala'u wajuhuhu tala'lu'an qamari lailatal badr ila akhir hadis. Rasulullah SAW adalah seorang yang berjiwa besar dan berwibawa. Wajahnya cerah bagaikan rembulan di malam purnama. Beliau lebih tinggi dari orang-orang yang pendek dan lebih pendek dari orang-orang yang tinggi. Maksudnya di sini Rasulullah SAW berperawakan badan pas, atau bisa dikatakan memang badan yang sempurna, tidak tinggi dan tidak juga pendek. Beliau berjiwa pelindung. Rambutnya bergelombang, jadi rambut beliau tidaklah lurus maupun keriting. Apabila beliau menyisir rambutnya, maka di belahnya menjadi dua. Jadi biasa yang kita kenal yaitu belah tengah. Belah tengah rambut Rasulullah SAW, beliau menyisir dengan bentuk belah tengah. Bila tidak, maka ujung rambutnya tidak melampaui daun telinga. Rambutnya disisir dengan rapi, sehingga tampak selalu bersih. Dahinya lebar, alisnya melengkung, bagaikan dua bulan sabit yang terpisah. Jadi alis yang terbaik yaitu seperti alis bulan sabit, itu alisnya Rasulullah SAW. Di antara kedua terdapat urat yang tampak kemerah-merahan. Begitu sempurnanya kulit beliau sehingga urat-urat ada nampak di belahan alis tersebut. Hidungnya mancung, di puncaknya ada cahaya yang memancar. Jadi mancung dan nampak begitu indah, memancar cahaya. Hingga orang yang tidak mengamatinya akan mengira puncak hidungnya lebih mancung. Janggutnya tebal, kedua pipinya mulus,
mulutnya lebar serasi dengan bentuk wajahnya. Maksudnya lebar di sini, mulut dan wajahnya itu pas bentuknya, serasi. Itu kesempurnaan dari wajah Rasulullah SAW. Jarang dan terapi. Bulu dadanya halus, lehernya mulus, dan tegak bagaikan leher kendi. Jadi seperti tegak. Bentuk tubuhnya sedang-sedang saja. Badannya berisi, maksudnya badannya berisi. Perut dan dadanya sejajar. Jadi tidak gendut ataupun buncit. Dadanya bidang, jarak antara kedua bahunya lebar dan tulang persendiannya besar. Badannya yang tidak ditumbuhi rambut nampaknya bersih, bercahaya. Karena beliau ini adalah seorang nabi ataupun seorang rasul dan penutup para nabi, dan Allah berkahi tubuhnya penuh dengan keindahan-keindahan yang nampak bercahaya. Dari pangkal lehernya sampai ke pusat tumbuh bulu yang tebal bagaikan garis. Masya Allah, begitu indahnya Rasulullah. Kedua susu dan perutnya bersih. Selain yang disebut tadi, kedua hasta bahu dan dada bagian atas berbulu halus. Kedua ruang tulang tangannya panjang. Telapak tangannya lebar, kedua telapak tangan dan kakinya tebal. Jemarinya panjang, jadi jemarinya ini lentik, indah. Jemari yang bagus. Lengkukan telapak kakinya tidak menempel ke tanah. Kedua kakinya licin, sehingga air pun tidak menempel bila ia berjalan. Masya Allah, la haula. Diangkat kakinya dengan tegap, ia langkahkan seakan-akan beliau turun dari tempat yang tinggi. Beliau turun ke tempat yang rendah. Jadi berjalannya beliau tuh bagaikan orang yang dari atas turun ke bawah. Indah jalannya, Masya Allah. Sehingga beliau ini berjalan, diangkat kakinya dengan tegap, ia melangkah seakan beliau turun dari tempat yang rendah. Bila beliau menoleh seseorang, maka beliau memalingkan seluruh badannya. Jadi Rasulullah SAW jika dipanggil atau disebut Rasulullah SAW, maka beliau akan menoleh seluruh tubuhnya, bukan wajahnya beliau saja, tapi beliau dengan penuh akhlak yang sempurna, beliau menggerakkan seluruh tubuh. Pandangan matanya terarah ke bawah, sehingga pandangannya ke bumi lebih lama dari pandangannya ke langit. Beliau senantiasa menundukkan pandangannya. Pandangannya penuh dengan makna. Bila ada sahabat berjalan, maka beliau berjalan di belakangnya. Dan bila berpapasan, maka beliau menyapanya dengan salam, assalamualaikum, Masya Allah. Itulah keindahan dari Rasulullah SAW. Masya Allah, la haula wa la quwwata. Diriwayatkan oleh Sufyan bin Waqi' dari Jamil bin Umair bin Abdurrahman Al-Jali dari warga Bani Tamim bernama Abu Abdullah dari Hind putra Abi Halah yang bersumber dari Hasan bin Ali radhiyallahu anhu. Dan suatu riwayat Jabir bin Samurah mengemukakan karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dali'an fami ashkala ain manhusal hakim
Qala Syu'bah, qultu lisa maki ma doli'ul fah. Qala akimul fahm. Qultu ma ashkalal ain mat. Qala tawilun sakil ainul ain. Qultu ma manhushul hakibi. Qala qalilul lahmil akib. Rasulullah SAW mempunyai mulut yang lebar, serasi dengan wajahnya, mata yang lebar dan tumit yang tipis. Syu'bah berkata, aku bertanya kepada Simak perihal pengertian mulut yang lebar. Ia menjawab, besar bentuk mulutnya seimbang dengan raut wajahnya. Maksudnya wajah dengan mulut beliau ini betul-betul pas Allah Subhanahu wa taala ciptakan. Aku bertanya lagi, apa arti bermata lebar? Ia menjawab, belahan matanya panjang. Maksudnya mata beliau ini belahannya itu panjang. Aku bertanya lagi, apa arti bertumit tipis? Ia menjawab, daging yang berada di tumitnya itu sedikit. Diriwayatkan oleh Abu Musa Muhammad bin Musa Mutsanna, juga diriwayatkan oleh Abu Muhammad bin Ja'far dari Syu'bah dari Simak bin Harb yang bersumber dari Jabir Samurah. Alhamdulillah teman-teman, kita telah mendengarkan dua hadis. Mungkin di kesempatan berikutnya kita akan melanjutkannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.